Pemasangannya cukup simpel. Cukup simpel dan mudah. Pertama yang harus kita perhatikan adalah jalur charger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Rosidin Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba berkreasi ataupun modif soundcard P8 untuk kebutuhan musola ataupun kebutuhan masjid musola lah ya rata-rata. Kalau untuk masjid besar biasanya dengan sound system yang besar juga, dengan peralatan yang cukup canggih dan besar. Kalau untuk musola-musola apalagi di pelosok, ya alat-alat sederhana yang saya mencoba untuk modif satu buah soundcard ini. Jadi nantinya dipergunakan untuk musola supaya bisa langsung on, tidak perlu tekan-tekan on off. Karena untuk musola ini atau masjid biasanya kebutuhannya untuk saklar on off pada amplifier biasa disimpan, mohon maaf, untuk amplifier ataupun alat sound systemnya biasa disimpan di dalam satu ruangan dan tertutup, dan untuk menyalakannya hanya dengan menyalakan saklar ataupun on off pada listrik. Dengan di-on-kannya listrik itu otomatis semua audio sound system pada ruangan masjid itu akan on. Nah, sementara untuk soundcard ini kan perlu di-on off manual secara digital ataupun secara tekan tombol. Supaya tidak tekan tombol lagi dan ikut pada saklar kelistrikan pada ruangan masjid, otomatis harus modif. Sudah saya upload pada beberapa waktu ke belakang untuk modif on off pada P8 ini. Kebetulan ini P8S. P8S dengan jalur yang seperti ini. Ini jalurnya beda dengan yang lain. Bisa dikata walaupun ini mereknya Tab Studio kalau nggak salah. Tab Studio, namun untuk kualitas suaranya kurang kencang, kurang nendang, ataupun kurang greget lah ya. Agak di bawah daripada yang lain. Namun untuk tipe ini saya nggak tunjukkan modif preamp karena pada tipe ini saya sudah upload beberapa waktu ke belakang. Nah, pada video yang ini sudah saya upload cara modif preampnya dengan tipe jalur yang sama, jalur yang seperti ini ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya hanya akan modif untuk bagian on off-nya saja. Pada video ini yang beberapa lama yang lalu saya upload juga cara modif on off supaya bisa on langsung, yaitu dengan metode kapasitor. Namun dengan metode kapasitor ternyata banyak kawan-kawan, rekan-rekan kreasi yang mengeluhkan bahwa tidak berhasil dan tidak jalan. Waktu itu menggunakan kapasitor 2,2 mikro 16 volt dan tidak berhasil. Atau ada beberapa yang tidak berhasil namun banyak juga yang berhasil. Nah, pada metode kali ini saya akan ganti metode ataupun mencoba metode baru supaya yang tidak support dengan kapasitor untuk on off-nya bisa jalan atau bisa normal dimodif seperti pada dengan kapasitor. Apa saja yang dibutuhkan untuk modif ini? Hanya dua komponen. Satu yaitu resistor 10 kilo seperti ini, perhatikan. Mohon maaf apabila ada kawan-kawan yang belum tahu, untuk kapasitor 10 kilo ini warna seperti ini, coklat hitam oranye. Ini ukuran 10 kilo. Mohon maaf kalau agak kurang fokus sih untuk kameranya. Ya, intinya resistor 10 kilo. Kawan-kawan bisa beli toko elektronik harga kisaran 100 rupiah lah. Ini 100 rupiahan, 50 rupiah, 100 rupiah tergantung dari toko yang menjualnya. Komponen yang kedua sebagai penyetabil atau peratat tegangan, yaitu kapasitor ataupun elko. Saya kasih 2200, bisa kawan-kawan juga kasih yang 1000 mikro pun gak masalah. Kebetulan saya adanya 2200, yang lebih besar dari 1000 mikro, tidak mengapa. Karena ini nantinya hanya untuk penyerata atau penyetabil tegangan supaya tidak muncul noise ataupun dengung setelah tanpa baterai. Jadi otomatis tanpa baterai. Saya akan modif pada on off ini supaya tidak perlu tekan on off. Jadi begitu
on tegangan charger atau on tegangan casan, itu sistem pada V8 ini akan otomatis on. Kalau sebelum dimodif tanpa baterai, ini begitu dicolok charger biasa-biasa aja, tidak akan ada reaksi untuk on kepada sistem. Dia hanya muncul bar indikator bahwa ada dicolok charger pada sini. Dan tidak akan on. Untuk on perlu dipijit untuk on off-nya. Seperti ini. Dan ini agak kurang stabil karena berhubung tidak pakai baterai. Saya cabut dulu. Bagaimana sih cara pemasangannya? Pemasangannya cukup simpel. Cukup simpel dan mudah. Pertama yang harus kita perhatikan adalah jalur charger. Kemana jalur charger ini larinya? Kita lihat, kita zoom. Karena kita harus sambungkan langsung supaya tenaganya lebih kuat dari charger. Ini jalur charger plus. Ini jalur chargernya sama, ke sini masuk. Dan dia masuk ke bawah. Ke sini. Oh mohon maaf, ke sini, lari ke sini, ke sini. Dan ini bagian plus. Jadi kita bisa jumper dari sini ke sini. Atau supaya lebih mudah, pakai kabel saja di titik yang besar ini. Gak usah kerik-kerik jalur. Kita tinggal sambung dari titik ini ke titik plus ini. Oh mohon maaf, ke titik plus ini. Bisa langsung lah. Saya gak mau jumper gitu. Boleh, tidak masalah. Tidak di jumper langsung pun tidak masalah. Dan tegangannya pun kuat. Tapi suatu saat apabila blok charger pada IC ini ya dikatakan jebol ataupun rusak, ini tidak akan berfungsi. Jadi saya akan jumper dari titik ini titik plus charger ke titik ini. Titik ini bisa ambil di mana saja, bisa di sini, bisa di sini, bisa, atau ke bawah langsung bisa, gak masalah ke bawah sini. Gitu. Pertama yang harus saya fungsikan dulu yaitu bagian on off-nya sesuai dengan tujuan utama fungsi daripada soundcard ini. Saya akan pasang R10K ini. Mohon maaf kalau kurang jelas, saya coba simpan di sini untuk kawan-kawan bisa jelas warnanya. Nah, warnanya seperti ini. Mohon maaf kalau kurang jelas. Ya, seperti ini. Coklat hitam merah ya. Coklat hitam oranye. Mohon maaf, coklat hitam oranye itu ukuran 10 kilo untuk resistor. Bisa kawan-kawan pergunakan resistor SMD juga bisa, resistor biasa juga bisa. Ini kebetulan resistor biasa yang ukurannya 1/4 watt. Ini ukuran 1/4 watt. Ada yang 1/4 watt, ada yang 1/2 watt, ada yang 1 watt. Oh mohon maaf. Ini kalau gak salah 1/4 ya. Kalau gak salah 1/4 atau 1/2 ya, 1/4 watt. Jadi cukup kecil lah dan cukup masuk pada komponen. Kita pastikan paskan dulu untuk ukuran, dudukan kita setelah segini. Supaya kita langsung bisa solder dan pasang. Simple, murah, dan cepat. Jadi kawan-kawan jemaah musola ataupun teknisi musola yang ingin menggunakan soundcard V8 ini supaya bisa langsung on off menggunakan charger dan tidak usah pijit lagi ke ruangan sound system, bisa menggunakan metode ini. Kita pasang R10 kilo aja ya. Kita pasang ke sini, satu. Oke, satu terpasang, satu lagi. Sudah. Sebenarnya dengan teknik ini pun sudah bisa terpasang, sudah bisa langsung dipakai, cuman masih ada beberapa kendala. Distorsi, noise ataupun dengung karena regulasi ataupun penyetabilan yang tadi dipasang baterai dan sekarang enggak. Sekarang pun sudah bisa. Saya coba colok charger ya langsung ya. Nah, perhatikan lampunya apakah dia langsung on atau tidak. Saya colok. Ya. Ini langsung on. Terlihat dari kedip lampu biru ini dan tadi bar startup dari lampu berjejer ini on. Sekali lagi saya cabut chargernya. Pastikan perhatikan kawan-kawan lampunya harus on. Cet. Tunggu. Udah. Ini pun sudah on. Sudah tidak perlu ini, itu, dan lain-lain. Tapi
ada satu masalah, yaitu distorsi ataupun dengung dan noise yang dihasilkan dari ketidakstabilan charger. Apa yang kita perlukan selanjutnya, yaitu elko yang tadi. Kawan-kawan bisa tambahkan 1000 mikro, bisa tambahkan 2200 mikro, ataupun lebih besar lebih bagus. Tidak masalah. Saya akan pasangkan 2200 mikro. Jangan terbalik ya kawan-kawan. Kita lihat bekasnya. Nah, kita lihat bekasnya, posisinya bagaimana. Nah, ini ada kabel merahnya masuk ke plus, minnya hitamnya ke min. Posisinya seperti ini berarti. Berarti yang plus sebelah sini. Kita jangan salah. Plusnya sebelah sini. Berarti plus sebelah sini ya. Plus sebelah sini, minnya sebelah sini. Kita posisikan, intinya jangan sampai mengganjal kepada body ataupun casing. Mau kapasitor sebesar apapun atau elko sebesar apapun, intinya jangan sampai mengganggu kepada casing. Saya akan buat sambungan dengan kabel saja. Nah, intinya supaya si elko ini atau kapasitor ini cukup sampai pada titik ataupun kawat yang dibutuhkan, berhubung kakinya pendek, jadi saya jumper pakai kawat ataupun kabel. Segini saja saya cukup rasanya. Nah, sudah begini saya sambung, jangan terbalik ya, plus dengan min, min dengan plus, jangan terbalik. Kalau terbalik ada beberapa kemungkinan: satu, tidak jalan; kedua, meledak pada elko-nya apabila tegangan kelamaan panas. Ingat, saya belum tunjukkan tadi ya, lupa ya. Jadi untuk plus minnya itu, yang min ini yang ada garis ini nih. Ini yang garis putih ini min. Yang polos berarti plus. Nah, udah saya pasang begini. Posisikan nantinya bisa aman, bisa nanti lem atau gimana. Intinya supaya terpasang dengan baik dan tidak mudah copot dan tidak mengganjal kepada bodi. Oke, sudah terpasang seperti ini. Jadi hanya R ini dan ini sudah selesai. Tidak perlu apa-apa lagi. Kita colok lagi. Udah nyala. Nyala udah tuh. Nah, supaya lebih kuat dan lebih stabil, ditakutkan ke depannya bagian blok charger masalah ataupun blok chargernya rusak, saya akan buat langsung dari jalur charger langsung ke jalur baterai. Karena banyak kejadian pada Soundcard P8 ini, blok charger ini cepat jebol, cepat rusak. Nah, kebetulan untuk tipe ini blok chargernya ada dalam IC ini. Makanya saya akan langsungkan dari titik plus charger. Dari titik plus charger ini langsung ke titik plus baterai. Oke, saya jumper ya langsung. Supaya mudah, tidak main kerik-kerik, saya langsung aja ke sini. Karena kalau main kerik-kerik nanti kawan-kawan di saat mempraktekkan, mohon maaf, beribu maaf, banyak kawan-kawan yang terkendala. Di saat pengerikan body itu banyak tergerik kemana-kemana, jadi menghasilkan koslet ataupun shot pada rangkaian P8-nya. Sampai dikirim ke saya sudah acak-acakan. Hasil kerikannya pun ancur-ancuran. Mungkin dengan pisau terlalu besar atau bagaimana. Jadi susah dikerjakannya. Makanya pada jalur ini langsung nih, tidak main kerik-kerikan. Ini langsung ke jalur plus. Sudah oke. Sudah selesai. Kita akan cek hasil noise-nya, dengungnya, ataupun distorsinya. Ada dengung noise gak? Tunggu berapa saat? Udah oke on. Jadi cukup sekian untuk modifnya. Tidak usah ribet-ribet, tidak usah repot-repot. Hanya membutuhkan satu resistor 10K ataupun 10 kilo. Dan untuk penyalur stabil tegangan, satu buah elko. Bisa kawan-kawan kasih 1000 mikro ataupun 470 mikro. Ataupun 1000 mikro, ataupun 4700 mikro boleh. Lebih besar lebih bagus untuk penyalur stabil tegangan supaya tidak dengung yang dihasilkan dari charger yang kurang baik. Tapi kalau charger yang dipakai charger baik,
itu biasa tanpa elko pun cukup bagus. Cuman ya namanya alat elektronik yang terhubung ke listrik, takutkan ada distorsi ataupun dengung, itu kita cukup pasang elko ini aja. Coba lagi terakhir, takut berubah. Saya coba colok kembali. Perhatikan lampunya. Oh mana terbalik. Bak. Udah nyala langsung, dari ini pun kedip. Oke. Satu terkendala pada setelah modif charger ini atau modif on off, yaitu yang akan tidak berfungsi yaitu Bluetooth. Bluetooth pada musola mungkin tidak begitu digunakan, tapi kadang dipergunakan juga di saat kita ingin memutar pengajian via interface lain atau via handphone. Tapi hampir rata-rata untuk musola ini jarang juga digunakan, dan ada beberapa yang menggunakan. Itu bisa menggunakan pada jalur instrumen nantinya ya. Menggunakan jalur instrumen langsung ke handphone, itu bisa juga sama. Oke kawan-kawan, cukup sekian. Terima kasih yang telah setia menyaksikan ataupun partisipasi di Rosidin Channel. Jangan lupa like, subscribe bagi yang belum subscribe, share, and comment untuk kemajuan daripada Rosidin Channel. Terima kasih kawan-kawan. Salam sehat, salam bahagia, salam sukses teknisi elektronik Indonesia, salam sukses, salam kreasi Indonesia. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.